Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yuliani Hapipah, NIM 181420093 dari kelas PBSC semester 4 akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu tujuan dari The Basel Commit. The Basel Commit mempunyai dua tujuan fundamental. Yang pertama yaitu untuk memperkuat kerangka dasar dan stabilitas atas sistem perbankan internasional. Sedangkan untuk tujuan yang kedua yaitu menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan juga tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara yang memiliki sumber daya yang berbeda, yang aktif menjalankan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kondisi perbankan sejak tahun 1992 serta 3 faktor yang perlu diperhatikan ketika perbankan mengalami permasalahan. Menurut informasi yang diolah oleh Chart Johan Lindert, Indonesia mengalami permasalahan perbankan yang signifikan yaitu sejak tahun 1992. Pada saat itu, indikasi kredit mengalami permasalahan yang terkonsentrasi pada bank milik pemerintah. Lebih dari 25% dari total keseluruhan pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain yang bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia yaitu dengan adanya uang beredar dan kredit yang tumbuh sangat pesat pada saat itu dan juga telah dilaksanakan deregulasi pada tahun 1988 dan dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Pada saat itu terjadi pula peningkatan suku bunga antar bank yang awalnya 10% menjadi 16%. Hal itu dikarenakan pada saat itu terjadi krisis Meksiko pada tahun 1985. Selanjutnya yaitu 3 faktor yang harus diperhatikan ketika perbankan mengalami permasalahan. Yang pertama yaitu kualitas manajemen bank, terutama manajemen risiko. Yang kedua yaitu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Sedangkan yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan bank secara efektif dan juga lembaga keuangan syariah. Dapat melakukan pengawasan bank maupun lembaga keuangan syariah yang efektif, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun jika hal itu tidak dilakukan pada saat krisis perbankan, maka nantinya untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Selain itu, untuk mengefektifkan pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah, terdapat 6 metode dan juga strategi. Yang pertama yaitu pengaturan dan regulasi, yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yang ketiga pengawasan langsung, yang keempat yaitu tindak remedial dan penerapan sanksi, yang kelima yaitu kontak dan komunikasi yang baik, dan yang terakhir yang keenam yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dari negara lain. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.